Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kami percaya tangan kami dipegang teguh oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami, kami membuka telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, berbicaralah atas setiap kami, ajar kami mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini berjudul Kematian yang Membawa Hidup. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 dan 8, dengan perhatian khusus pada Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-51 sampai dengan 59. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 7, ayat 51 sampai dengan 59 dari Terjemahan Baru 2. Hai orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota,
dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah roh." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Kisah Para Rasul 7 ini, kita dapat melihat monolog panjang Stefanus di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Monolog ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, Stefanus merangkum sejarah keselamatan, mengawali dengan Abraham dan menutup dengan pengkhianatan yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kedua, Stefanus menyampaikan kepada para pendengarnya, orang-orang yang hadir di Mahkamah Agama Yahudi, sebagai kaum yang keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran. Ketiga, Stefanus menyampaikan penglihatannya, sebuah pewahyuan pribadinya tentang Kristus di sisi kanan Allah, yang mana hal ini memicu kemarahan dewan dan berujung pada pembunuhan Stefanus. Kisah kehidupan pelayanan Stefanus dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan yang dibawakan oleh Stefanus. Dan orang-orang yang disebut jemaat orang Libertini, ada orang Kirene, Alexandria, orang Yahudi dari Kilkia, dan dari Asia. Mereka berusaha untuk menentang Stefanus, namun mereka tidak sanggup. Mereka menebar fitnah dan Stefanus ditangkap, kemudian diajukan ke Mahkamah Agama. Saksi-saksi palsu diajukan untuk memberikan kesaksian palsu atas Stefanus. Namun, Stefanus memberikan jawaban dengan amat baik atas tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya, karena Roh Kudus menyertainya. Tidak hanya itu, Stefanus juga menunjukkan betapa dalamnya manusia telah berdosa dan terhilang dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam monolognya, Stefanus menyampaikan bagaimana Allah mengasihi umatnya, tetapi umatnya secara aktif dan terus-menerus menolak Allah. Mereka bukan tidak tahu mengenai Allah yang menciptakan alam semesta dan seisi bumi, tetapi mereka sengaja menolak Allah. Bahkan mereka juga menganiaya nabi-nabi dan membunuh orang-orang yang memberitakan kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya itu, bahkan mereka juga menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka mengaku menerima hukum Taurat, tetapi mereka tidak menurutinya. Di dalam monolog tersebut, Stefanus dengan jelas memaparkan betapa manusia telah berdosa kepada Allah dan bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri tidak akan pernah dapat untuk tidak berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dosa sudah merasuki seluruh sendi kehidupan manusia, sehingga manusia menjadi terbelenggu dan tidak dapat lepas dari ikatan dosa. Karena upah dosa adalah maut, semua orang yang berdosa akan binasa. Amsal 21 ayat 16 mengatakan, orang yang tersesat dari jalan pemahaman akan beristirahat di kumpulan orang mati. Hanya ada satu jalan untuk orang tidak binasa, yaitu adalah dengan bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu berbalik dari jalannya yang sesat. Memang benar, Tuhan Yesus wafat di kayu salib, tetapi Ia wafat untuk menebus kita, orang-orang yang tidak tahu aturan, keras kepala, degil, hidup semaunya, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan, dan hanya layak untuk menerima muka Allah. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kematian yang justru membebaskan kita dari belenggu dosa. Murka Allah yang sebelumnya dicurahkan kepada kita, menjadi dicurahkan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Kematian yang seharusnya ditimpakan kepada kita, telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Kematiannya membuat kita menjadi terbebas dari belenggu dosa. Kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan bahwa Ia telah mengalahkan maut. Kerajaan maut tidak berkuasa atasnya. Dan setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di surga. Kematian Yesus Kristus adalah kematian
yang membawanya. Kematian Yesus Kristus yang pada dasarnya merupakan tindakan penderitaan dan kehilangan, pada saat yang bersamaan juga membawa kehidupan kekal. Melalui kematian Kristus, manusia tidak hanya diberikan pengampunan dosa, tetapi juga diberikan akses kepada kehidupan yang sejati dan kekal bersama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah yang disampaikan oleh Stefanus. Tetapi karena orang-orang telah begitu dikuasai oleh kedegilan dan kegelapan hati, mereka tidak bertobat, melainkan menyeret Stefanus, kemudian melemparinya dengan batu hingga ia meninggal. Kematian Stefanus adalah sebuah peristiwa yang juga penting dalam sejarah gereja mula-mula. Kehidupan rohani dari Stefanus dan kematiannya membawa dampak besar pada gereja mula-mula dan memberikan teladan mengenai keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan iman Kristen, serta dalam memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, sekalipun di dalam penindasan dan dengan resiko kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membawa kita kepada kehidupan kekal. Kematian Stefanus membawa firman Tuhan, kehidupan, teladan iman kepada banyak orang. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu orang yang hadir dalam eksekusi Stefanus saat itu adalah Saulus, yang setelah pertobatannya diberikan nama Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau mengeraskan hati kita, menolak Injil, kemudian masuk ke dalam kematian kekal? Atau kita mau membuka hati kepada kematian Kristus dan kebangkitannya untuk membawa kehidupan dalam diri kita? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai betapa besarnya kasih-Mu kepada setiap kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih. Tidak hanya kami mengeraskan hati kami, bahkan secara aktif kami menyerang Tuhan melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Telah banyak nabi dan martir yang begitu gigih menyampaikan mengenai kabar baik, tetapi kami menolak. Bahkan ketika putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus hadir dalam wujud hamba, kami pun menolak dan menyalibkan. Ampunilah kami ya Tuhan atas kedegilan hati kami. Kini kami berdoa ya Tuhan, kiranya setelah kami mendengar firman, kapanpun dan melalui cara apapun, hati kami diubahkan. Kami bukan lagi orang-orang yang keras dan tidak berpengetahuan maupun tidak berpengertian akan kasih Tuhan. Tetapi kami adalah orang-orang yang menyambut tawaran kasih Tuhan dengan ucapan syukur. Dan kami juga membagikan kabar baik keselamatan dari Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kini kami mohonkan kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus juga membimbing kami ketika kami membaca keseluruhan dari kisah para rasul 7 dan 8. Dan biarlah firman Tuhan yang bekerja secara pribadi di dalam kehidupan setiap kami. Kini kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus